Selamat datang di Saling Silang Pandang. Oke, jujur saja ya, ini mungkin salah satu topik paling menarik yang bisa kita bahas saat ini. Sebuah instrumen seharga 10 miliar dolar baru saja mengirimkan semacam kartu pos dari masa-masa awal alam semesta. Dan ternyata isinya sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Teleskop luar angkasa James Webb atau JWST itu menunjukkan kita galaksi-galaksi yang seharusnya masih balita, masih kecil, berantakan, tapi nyatanya sudah tampak besar, matang, dan ya terstruktur. Nah, ini kan memicu pertanyaan besar. Apakah data yang mengejutkan ini menggoyahkan fondasi teori Big Bang itu sendiri? Atau ini cuma berarti model spesifik kita tentang pembentukan galaksi yang ternyata keliru dan perlu diperbaiki? Saya pribadi akan berpendapat ini adalah bagian dari proses sains yang sehat. Data baru ini memaksa kita untuk menyempurnakan detail-detail dalam model pembentukan galaksi, tanpa perlu meruntuhkan keseluruhan kerangka Big Bang. Sementara saya justru akan berpendapat begini, anomali ini ya terlalu besar untuk kita anggap sekedar kutip-kutip detail saja. Ketika data dari garda terdepan penelitian bertentangan begitu tajam dengan prediksi, kita harus berani bertanya. Jangan-jangan bukan hanya modelnya yang perlu direvisi, tapi juga asumsi-asumsi dasar yang menopangnya. Dampaknya bisa jadi jauh lebih fundamental dari yang kita duga. Baiklah, mari kita mulai dari dasar. Penting sekali untuk dipahami bahwa teori Big Bang itu bukan satu ide tunggal. Ini adalah sebuah ibaratnya benteng kokoh yang dibangun di atas beberapa pilar, bukti yang sangat kuat. Pilar pertama adalah fakta bahwa alam semesta ini mengembang, sesuatu yang kita ketahui kan sejak zaman Hubble. Iya, iya. Sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, tapi fakta itu sendiri kan tidak secara otomatis memvalidasi setiap prediksi yang lahir darinya. Tentu. Tapi kan ada pilar kedua, radiasi latar gelombang mikrokosmik. Gampangnya gini, anggap saja ini sebagai sisa kehangatan, gema panas dari oven raksasa yang sudah dimatikan miliaran tahun lalu. Ini bukti tak terbantahkan bahwa alam semesta pernah berada dalam keadaan yang sangat-sangat panas dan padat. Lalu pilar ketiga adalah kelimpahan unsur-unsur ringan, seperti hidrogen dan helium, yang jumlahnya persis seperti yang diramalkan oleh teori. Ketiga pilar ini adalah fondasi yang luar biasa kuat. Nah, model pembentukan galaksi itu adanya di lantai atas bangunan ini. Ini adalah bidang yang jauh lebih rumit, penuh dengan fisika yang kompleks dan ya selalu menjadi area perdebatan aktif. Jadi, ketika JWST yang memang dirancang untuk menguji lantai atas ini menemukan retakan, itu bukan berarti fondasi gedungnya runtuh. Justru itu artinya misinya berhasil. Kita menemukan sesuatu yang baru. Saya tidak menyangkal kekuatan pilar-pilar itu. Tentu tidak. Tapi analogi Anda soal bangunan itu justru menurut saya memperkuat poin saya. Kalau Anda menemukan retakan besar di lantai atas, reaksi pertama seorang insinyur yang baik bukanlah, catnya saja yang jelek. Tapi jangan-jangan ada yang salah dengan strukturnya. Apa yang dilihat JWST ini bukan retakan kecil. Model kita yang dibangun di atas prinsip-prinsip Big Bang memprediksi bahwa galaksi itu terbentuk secara hierarkis. Yang kecil dulu, lalu perlahan-lahan bergabung menjadi besar. JWST malah menunjukkan galaksi-galaksi raksasa yang sudah jadi di masa-masa awal. Ini bukan sekedar perbedaan kecil, ini menantang seluruh narasi waktu pembentukan struktur di alam semesta. Tapi, bukankah Anda terlalu cepat melompat dari kesimpulan modelnya keliru ke fondasinya mungkin goyah? Saya tidak bilang fondasinya pasti goyah. Saya bilang kita tidak bisa memisahkan keduanya secara tegas. Gini, model pembentukan galaksi kita itu bergantung pada asumsi-asumsi inti dari Big Bang kan? Misalnya, bagaimana materi gelap terdistribusi di awal, seberapa cepat alam semesta mengembang di masa lampau, seperti apa fluktuasi kuantum awalnya. Model itu adalah konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tersebut. Jika hasil akhirnya, yaitu prediksi galaksi, salah total, bukankah wajar jika kita meninjau kembali asumsi awalnya? Mengabaikan kemungkinan ini sebagai masalah sekunder rasanya terlalu gegabah. Ini bisa jadi petunjuk pertama ke arah fisika baru yang belum kita ketahui. Saya paham kemana arah pemikiran Anda. Tapi ini masalah proporsi dan bobot bukti. Di satu sisi, kita punya tumpukan bukti yang sudah dikumpulkan dan diuji selama puluhan tahun dari berbagai bidang yang berbeda, yang semuanya menunjuk ke gambaran besar Big Bang. Di sisi lain, kita punya satu set data baru yang anomali, meskipun sangat menarik.
Dalam sains, ketika ada anomali, langkah pertama bukanlah membuang teori yang sudah terbukti sukses, tapi memeriksa bagian yang paling tidak pasti. Dan dalam kasus ini, bagian yang paling tidak pasti adalah fisika pembentukan galaksi itu sendiri. Bagian yang paling tidak pasti atau bagian yang paling mudah untuk dijadikan kambing hitam. Bukan kambing hitam. Ini adalah bagian yang secara inheren memang paling rumit. Kita bicara tentang bagaimana gas mendingin untuk membentuk bintang, bagaimana lubang hitam supermasif tumbuh dan mempengaruhi sekelilingnya, bagaimana ledakan supernova menyebarkan elemen berat. Model kita saat ini adalah penyederhanaan dari semua proses yang luar biasa rumit ini. Jadi sangat wajar, bahkan sudah diduga, bahwa model awal kita tidak akan sempurna. Menemukan ketidakcocokan ini justru memberi kita data untuk memperbaiki model tersebut. Oke, tapi Anda seperti menggambarkan sebuah teori yang terlalu besar untuk gagal. Anda seolah berkata karena fondasinya begitu kuat, kita harus mengabaikan retakan yang muncul di dinding. Saya justru berpendapat saat itulah kita harus memeriksa kembali fondasinya. Sejarah sains kan penuh dengan contoh di mana anomali kecil yang awalnya coba dijelaskan dengan berbagai cara, pada akhirnya meruntuhkan paradigma yang sudah mapan. Ingat orbit Merkurius yang aneh itu? Selama puluhan tahun, orang mencoba memperbaikinya dalam kerangka Newton, sampai akhirnya Einstein datang dengan relativitas umum. Data JWST ini bukan sekedar data biasa, ini adalah pandangan paling jernih dan paling dalam yang pernah kita miliki ke ruang bayi kosmik. Kalau apa yang kita lihat di sana tidak cocok dengan cerita pengantar tidur yang sudah kita siapkan, ya kita harus siap bahwa ceritanya mungkin memang salah. Saya tidak menyarankan kita mengabaikannya, justru sebaliknya, kita harus mempelajarinya dengan saksama. Tapi ada perbedaan besar antara menyempurnakan sebuah model dengan meruntuhkan sebuah teori. Analoginya begini, menyalahkan Big Bang karena model galaksi kita keliru, itu seperti menyalahkan teori evolusi Darwin karena kita belum paham 100% bagaimana seleksi seksual bekerja pada spesies burung cendrawasih. Kerangka besarnya tetap kokoh, sementara kita terus memperbaiki detail-detailnya. Mungkin saja, model kita selama ini meremehkan seberapa efisien bintang-bintang generasi pertama terbentuk, atau seberapa cepat lubang hitam purba bisa tumbuh. Ada banyak tombol yang bisa kita putar dalam model kita berdasarkan fisika yang lebih baik, tanpa harus merombak seluruh pemahaman kita bahwa alam semesta bermula dari keadaan panas dan padat 13,8 miliar tahun lalu. Saya kurang setuju dengan pemisahan yang begitu kaku itu. Model standar kosmologi kita, yang dikenal sebagai Lambda CDM, adalah penerapan langsung dari prinsip Big Bang. Model inilah yang membuat prediksi spesifik tentang pertumbuhan struktur secara hierarkis. Jika data JWST menunjukkan prosesnya tidak hierarkis atau setidaknya tidak seperti yang kita bayangkan, maka yang ditantang bukan hanya model pembentukan galaksi sebagai entitas terpisah, tapi prediksi dari model kosmologi standar kita, dan itu jauh lebih fundamental. Jadi apa yang Anda usulkan, bahwa ada yang salah dengan pemahaman kita tentang materi gelap, atau inflasi kosmik? Tepat sekali. Mungkin saja, mungkin sifat materi gelap tidak sesederhana yang kita asumsikan. Mungkin periode inflasi di detik-detik pertama alam semesta menghasilkan benih struktur yang lebih besar dari yang kita duga. Ini bukan lagi soal memutar tombol dalam simulasi galaksi. Ini mempertanyakan bahan-bahan dasar dalam resep kosmik kita. Dan ini membawa kita ke masalah lain kan? Bagaimana diskusi ini dibingkai di luar komunitas ilmiah? Nah, ini poin penting. Saya lihat judul-judul berita yang sensasional seperti ilmuwan ragukan Big Bang atau James Webb buktikan Big Bang salah. Itu adalah distorsi yang sangat menyesatkan. Itu kan cuma, judul bombastis untuk cari sensasi, yang mengabaikan semua nuansa yang sedang kita diskusikan ini. Pernyataan yang akurat adalah, model kita tentang bagaimana galaksi pertama terbentuk sedang ditantang, bukan seluruh teori asal-usul alam semesta mungkin salah. Para ilmuwan yang bekerja di bidang ini tidak sedang panik membuang Big Bang. Sebaliknya, mereka sangat antusias karena akhirnya punya data untuk membangun model yang lebih baik. Ini adalah tanda sains yang sehat, bukan krisis. Saya setuju bahwa sensasionalisme media itu tidak membantu, sangat tidak membantu. Tapi kita juga harus hati-hati agar tidak menggunakan tuduhan sensasionalisme sebagai tameng untuk menolak pertanyaan-pertanyaan yang penting dan sah. Terkadang, komunitas ilmiah bisa menjadi terlalu konservatif, terlalu nyaman dengan paradigma yang ada.
Kekhawatiran tentang bagaimana media akan memberitakannya seharusnya tidak menghalangi kita untuk mengajukan pertanyaan yang berani. Tapi bukankah ada tanggung jawab untuk mengkomunikasikan ketidakpastian dengan benar? Mengatakan Big Bang dipertanyakan itu secara faktual saat ini salah. Saya sarankan, ada kemungkinan nyata bahwa ada sesuatu yang fundamental yang belum kita pahami. Menutup diskusi itu karena takut sensasi media adalah sebuah kesalahan. Tugas kita adalah mengikuti kemana data membawa kita, bahkan jika itu ke tempat yang tidak nyaman. Mungkin ini adalah seutas benang yang jika ditarik akan membongkar bagian dari permadani kosmik yang sama sekali tidak kita duga. Kalau begitu, izinkan saya merangkum posisi saya. Pengamatan JWST ini adalah sebuah kemenangan besar bagi sains. Data baru ini tidak menggoyahkan fondasi Big Bang, tapi justru memberikan alat yang kita butuhkan untuk menyempurnakan pemahaman kita yang masih berkembang tentang babak pertama pembentukan galaksi. Kuncinya adalah memahami perbedaan antara teori dasar yang sudah teruji oleh waktu dan model spesifik yang memang selalu dalam proses perbaikan. Kita sedang menyaksikan sains bekerja sebagaimana mestinya. Dan saya akan merangkumnya begini. Sementara Big Bang tetap menjadi teori terdepan kita, temuan JWST adalah pengingat keras bahwa tidak ada yang sakral dalam sains. Ketidaksesuaian antara data dan model ini harus kita tanggapi dengan sangat serius. Kita harus menahan godaan untuk buru-buru memaksakan data baru ini agar cocok dengan kotak-kotak teori yang sudah ada. Kita harus tetap terbuka pada kemungkinan bahwa alam semesta di masa lalunya ternyata jauh lebih aneh, lebih efisien dan lebih kompleks daripada yang dibayangkan oleh model standar kita. Saya rasa pada akhirnya kita berdua setuju bahwa ini adalah masa yang luar biasa menarik dalam kosmologi. Instrumen seperti JWST benar-benar mendorong kita ke batas pengetahuan. Perdebatan ini sendiri adalah bukti bahwa kita berada di tengah-tengah sebuah revolusi pemahaman. Tepat, dan pertanyaan besarnya masih menggantung di udara. Apakah data ini pada akhirnya hanya akan memaksa kita menulis ulang bab tentang pembentukan galaksi? Atau jangan-jangan akan menuntut kita untuk merevisi paragraf-paragraf pembuka dari keseluruhan cerita kosmik kita? Jawabannya masih tersembunyi di dalam data, menunggu untuk ditemukan.